Halo guys, balik lagi ke channel kita. Untuk hari ini, kita akan bahas mengenai some properties in a complex number. Jadi ada beberapa properties yang memang useful banget lah ya, sering dipakai, berguna banget dan sering dipakai buat solving question in A level or IB. Nah, sebelum masuk ke materi berikutnya, seperti biasa kita ingatkan kembali tentang materi yang sebelumnya. Kita review lagi bahwa complex number Z itu A plus BI, ini bisa ditulis dalam bentuk polar form. Ini kan standard form ya, atau Cartesian form. Bisa kita tulis dalam bentuk polar form, yaitu R cos theta plus I sin theta. Atau bisa disebut juga R cis theta. Nah, selain itu, bisa juga ditulis dalam bentuk Euler form, yaitu Z equal to R E I theta. Atau ini adalah Euler formnya. Nah, buat materi kali ini kita akan bahas beberapa properties tentang complex number. Yang pertama, kita bahas mengenai gini. Kalau ada Z1 times Z2, nah, kira-kira cari modulusnya gimana? Gitu kan? Atau Z1 over Z2 deh. Ini versi 2. Ya, salah satu contohnya seperti yang di video-video sebelumnya, bisa jadi kita ubah dulu ke dalam bentuk ini kita kaliin dulu, atau kita yang pembagian diubah dalam bentuk standard form baru dicari modulusnya. Tapi ada cara yang lebih cepat kalau kita mau cari radius atau modulus dari Z1 times Z2 sama modulus atau argument juga dari Z1 over Z2. Caranya gimana? Oke, saya bahas dulu tentang konsepnya. Z1, misalkan ada Z1, itu dia punya radiusnya itu, modulusnya itu R1, terus argument itu theta 1. Berarti nanti Z1 itu ditulisnya dalam bentuk, kita dalam polar form aja ya, R1 E I times theta 1 dikali sama Z2. Misalkan Z2 itu radiusnya itu R2, modusnya R2, terus argumennya theta 2. Berarti nanti kita kaliin sama R2 E I theta 2. Nah, ini bisa kita kaliin R1 times R2, R1 times R2, gitu kan? Bikinin dulu, takutnya nggak cukup. Nah, times E power, nah kalau misalkan ada, ingat kalau misalkan dalam multiplication, kalau ada indices ini A power B times A power C, ini sama nih, base-nya sama-sama A. Powernya beda ya, yang satu B, yang satu lagi C. Ini kalau base-nya sama, bisa kita gabung menjadi A to the power of B plus C. Nah, berarti ini sama, bisa dibuat dalam bentuk I theta 1 plus I theta 2. Jadi nanti kalau misalkan I-nya kita factorize, jadinya nanti dalam bentuk R2 times R1, atau R1 times R2 sama aja, times E powernya I in bracket theta 1 minus plus theta 2. Gitu. Jadi kita dapat nih dari sini. Berarti modulus of Z1 times Z2 itu sama aja kayak modulus Z1 times modulus Z2. Ini. Berarti ini adalah modulus yang barunya, modulus dari ini Z1 times Z2. Dan ini adalah argumen dari Z1 times Z2. Berarti argumen dari Z1 times Z2 itu adalah argumen Z1 plus argumen Z2 gitu. Oke, hapus dulu yang ininya. Oke. Terus gimana kalau ada Z1 over Z2? Ya sama, kurang lebih sama. Kita bikin dalam polar form biar enak. Berarti R1 E I theta 1 over R2 E I theta 2. Nah, ini I split. Jadi R1 over R2 times E I theta 1 over E I theta 2.
Nah, sama kayak tadi, kalau tadi kan kalau ada A power B times A power C, jadinya A power B plus C. Nah, sekarang kalau division ya, kalau ada A power B over A power C, kalau base-nya sama, ini di indices ya, di indices topics, bisa kita ubah jadi A to the power of B minus C. Jadi yang sebelah kanan yang EI theta 1, EI theta 2, bisa kita ubah dalam bentuk, ini tetap sama aja dari R1 over R2, E to the power of I theta 1 minus theta 2. Langsung factorize. Coba pikirin dari mana, kenapa bisa tiba-tiba I-nya keluar. I-nya cuma 1. Gitu ya. Pokoknya cara sama kayak di atas. Nah, jadi di sini kita dapat ini adalah modulus dari Z1 over Z2. Ini adalah argumen dari Z1 over Z2. Gitu. I clear. Coba screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke. Jadi kita punya beberapa properties. Yang pertama, modulus dari Z1 times Z2 itu sama aja kayak modulus Z1 times modulus Z2. Yang kedua, kalau ada modulus dari Z1 over Z2, kita nggak perlu ubah ke standar form dulu, langsung aja modulus Z1 yang berapa over modulus Z2-nya berapa. Yang ketiga, kalau ada bentuk argument of Z1 times Z2, langsung aja argument of Z1 plus argument of Z2. Yang terakhir, yang udah kita dapatin tadi, argument of Z1 over Z2 is equals to argument of Z1 minus argument of Z2. Ini adalah properties ya, 4 formula buat cari modulus and argument dari two complex number yang dimultiply sama yang di-divide. Gitu. Oke. Buat contohnya, oke. Misalkan given an example, misalkan given a complex number-nya itu Z is equals to 2 plus I over 1 minus 3I. Nah ini, kita coba kerjain pakai cara yang manual dulu ya. Kalau pakai yang manual, kita multiply sama the conjugate-nya, 1 plus 3I, ini 1 plus 3I. Oke, I buat dulu question-nya biar nanti nggak bingung. Ini dulu nih question-nya. Nah, kita pakai cara yang manual kayak biasa sebelum-sebelumnya. Kaliin 2 plus 6I plus I minus 3. Nah, coba nanti dari mana ya? Di-expand aja sih sebenarnya. Tapi ayo lebih cepat sekarang. Oke, yang bawahnya 1 plus 9. Jadi nanti kita punya negative 1 plus 7i over 10. Jadi nanti bentuknya adalah negative 1 over 10 plus 7 over 10i. Nah, dari sini kita bisa cari tuh modulusnya, nanti modulus of z-nya. Modulus z berarti nanti square root of negative 1 over 10 square, berarti kan 1 over 100, plus 7 over 10 square, berarti kan 49 over 100. Berarti square root of 50 over 100. Ya, dia berarti 1 over 2. Gini. Next, buat argumennya. Argumen Z, argumen dari yang ini, itu nanti bentuknya adalah tan inverse dari B over A. B-nya itu yang tadi kalau standard form itu 7 per 10, 7 over 10 over negative 1 over 10. Jadi nanti kita punya tan inverse di kalkulator keluar negative 1.43 radian. Nah, lihat kuadrannya dia positif over negatif, B-nya positif,
E-nya negatif, berarti dia di second quadrant. Kalau second quadrant kita tambahin sama pi. Jadinya adalah 1.71. Tuh, ini kalau pakai cara yang manual. Kalau pakai dicari dulu standar formnya gimana. Tapi kalau misalkan nggak mau cari dulu, kan questionnya z equal to 2 plus i over 1 minus 3i. Kan tadi suruhnya cari modulus sama argumennya, dari z-nya itu berapa. Oke, let's say this is z1, z2. Berarti nanti modulus z1-nya berapa? Cari square root of 2 square plus 1 square. Berarti square root of 5. Modulus z2-nya square root of 1 square plus negative 3 square. Square root of 10. Jadinya kita dapat modulus of z-nya, berarti kan z1 over z2. Sama dengan modulus of z1 over modulus of z2. Jadinya adalah square root of 5 over square root of 10. Jadinya 1 over square root 2. Lebih cepat ya, daripada ngitung dibuat standar form dulu. Nah sekarang buat cari argumennya gimana? Coba cari dulu masing-masing dulu. Argumen yang z1, argumen yang atasnya berarti argumen z1 sama dengan tan inverse b over a, 1 over 2. Berarti berapa? Tan inverse 1 over 2. 0.46. Argumen z2-nya. Kita hitung tan inverse. Oke, tulis dulu argumen z2. Z2 itu bentuknya adalah tan inverse b over a. B-nya itu negative 3, a-nya itu 1. Nah, tinggal hitung. Tan inverse negative 3 over 1, dia negatif 1.24. 1.25 lah ya. Negatif 1.25. Dia bentuknya negatif over positif. Berarti B-nya negatif, A-nya positif. Berarti dia di fourth quadrant. Berarti udah ini aja. Nah, jadi kalau answer-nya buat yang argumen Z, kan Z itu Z1 over Z2 ya. Jadi tinggal dikurangin yang atas. Z1 dikurang yang bawah. Berarti 0.46 dikurang sama negatif 1.25. Jadinya 1.71. Ya, bisa dilihat. Sama ya, ininya 1 over 2, ini juga 1 over 2. Ininya 1.71, ini juga 1.71. Gitu, itu untuk modulus and argument dari multiplication or division of two complex numbers. Gitu. I clear? Oke. Next properties yang mau I bahas di sini tentang perkalian atau multiplication between a complex number and its conjugate. Jadi kalau ada complex number z dikali z conjugate itu hasilnya apa sih? Oke, z itu kan misalkan kita ambil aja z-nya itu a plus bi. Z conjugate berarti a minus bi. Sehingga nanti kalau di cross di square, kalau dikaliin, di expand, itu nanti dapatnya kan a plus b times a minus b. Berarti a square plus a minus b square, bi square. Berarti b square times i square. I square negatif 1, berarti jadi gini. Nah ingat, kalau misalkan z itu adalah a plus bi, magnitude z itu adalah square root of a square plus b square, modulusnya. Berarti modulus z square adalah a square plus b square. Nah, a square plus b ini adalah modulus z squared. Jadi kesimpulannya, z times z conjugate itu adalah modulus z square. Gitu. Nah, dari sini bisa kita tulis juga bahwa kalau misalkan ada 1 over z,
itu bisa kita ubah dalam bentuk modulus Z over modulus Z square. Z conjugate ya. Kayak gini. Jadi kalau 1 over Z ya, Z-nya pindah kanan, ini pindah kiri, jadi kan Z conjugate over modulus Z square sama dengan 1 over Z. Nah, sama. Bisa dibuat dalam bentuk kayak gitu. Jadi ini adalah properties yang lain. Yang mungkin sering dipakai sih, sering lihat, atau bisa dipakai lah. Kalau ada Z times Z conjugate, jadi adalah modulus Z square. Buat yang ini, 1 over Z times itu adalah Z conjugate over magnitude Z square. Gitu. Oke. Ini untuk materi tentang some properties of complex numbers. Kita review lagi dari awal. Berarti yang kita bahas tadi yang pertama, modulus of Z1 times Z2. Kita ulang-ulang lagi biar semakin ingat. Sama aja kayak modulus Z1 times modulus Z2. Yang kedua, modulus of Z1 over Z2 itu sama aja kayak modulus Z1 is divided by modulus Z2. Yang ketiga, kalau ada argumen dari Z1 times Z2, bisa kita split jadinya argument of Z1 plus argument of Z2. Yang terakhir, kalau ada argument of Z1 over Z2, bisa kita ubah dalam bentuk argument Z1 minus argument of Z2. Yang kelima tadi, Z times Z conjugate itu hasilnya adalah modulus Z square. Yang keenam, dari yang kelima ini, kalau diotak-atik diubah 1 over Z, itu sama aja kayak Z conjugate is divided by modulus Z square. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita mau ubah bentuknya seperti misalkan ada 1 over 2 plus 3i. Ini mau diubah dalam standard form. Ya udah, sama dengan Z conjugate-nya itu adalah 2 minus 3i over modulus of Z-nya itu berarti square root of 2 square plus 3 square. Jadinya nanti 2 minus 3i over, oh ini nggak ada square root-nya ya, sorry. Karena kan modulus Z square. Modulus Z di square, berarti square root-nya hilang. Nah, jadinya tinggal 4 plus 9, berarti 13. Jadinya 2 over 13 minus 3 over 13i. Gitu. Ini 1 over Z sama dengan Z conjugate over modulus dari Z square. Gitu. Okay, that's all the video for today. Don't forget to like, share, and subscribe, and follow also our Instagram at Coretan Matematika. Thank you very much. Bye-bye.